India masuk dalam urutan ketiga sebagai negara penyumbang emisi karbon ke atmosfer terbesar di dunia dengan jumlah 2,6 miliar ton per tahun 2022. Prestasi ini tak lepas dari kepemilikan gunung tertinggi di Asia yang ada di India, yakni Gunung Sampah Gazipur. Pada tahun 2020, Gunung Sampah Gazipur sudah mencapai 65 meter, dan sekarang diperkirakan tingginya sudah melebihi tinggi Taj Mahal India, yakni 73 meter. Gara-gara gunung sampah ini, lebih dari 4 juta orang yang ada di wilayah Gazipur terancam nyawanya. Setiap hari, puluhan juta orang yang tinggal di kota Delhi menghasilkan 11.000 ton limbah. 2.000 ton diantaranya masuk ke tempat pembuangan sampah Gazipur. Padahal seharusnya TPA Gazipur harus sudah ditutup sejak tahun 2002 lalu karena telah mencapai kapasitas tinggi maksimal 20 meter. Namun kenyataannya hingga hari ini sampah kota terus berdatangan setiap hari ke Gazipur yang mencapai 700 truk. Dengan luas lebih dari 40 lapangan sepak bola, segala bentuk jenis sampah ada di Gazipur. Dari yang berusia tahunan hingga yang masih baru datang, semua berkumpul di tempat ini. Tidak hanya elang dan burung pemangsa lainnya yang berkeliaran di sekitar TPA Gazipur yang menjulang tinggi. Ada juga sapi, anjing, dan tikus liar berkeliaran sesuka hati di atas hamparan kotoran yang berbau busuk dan berasap. Jangan ditanya lagi bagaimana kondisi pemukiman di sekitar gunung sampah ini. Sudah jelas kumuh dan tidak layak huni. Tidak ada air bersih di sini. Air sampah yang meresap ke tanah jelas mencemari air yang digunakan untuk sehari-hari. Mereka harus keluar dari Gazipur untuk mendapatkan air bersih yang kadang tidak bisa mereka temukan karena pemerintah membatasi penyalurannya. Sehingga tidak ada pilihan lain selain mandi dan minum dengan air beracun. Apalagi penduduk yang tinggal di sekitar tempat pembuangan sampah biasanya adalah penduduk miskin yang tidak punya pilihan lain selain tinggal di tempat tersebut karena biaya perumahan yang mahal. एक पानी का सैंपल लिया वहाँ से, देखा कि बिल्कुल काले रंग का केमिकल युक्त पानी था। उस सैंपल को मैंने उसकी जांच कराई। जांच में पाया गया कि ये पानी ना होने के बजाय एक रसायन युक्त घोल है और इसमें पानी के कोई भी अवयव ऐसे नहीं है कि जो। Menurut penelitian The Lancet Planetary Health, polusi menyebabkan sekitar 1,6 juta kematian pada tahun 2019 di India dan menjadi yang tertinggi di dunia. Hal ini termasuk pencemaran air, timbal, dan polusi karena sampah. Penyakit seperti chikungunya, malaria, demam berdarah, gangguan saluran pernafasan, penyakit kulit, keracunan, dan diare adalah penyakit umum yang biasa penduduk Gazipur alami. Sangat sulit untuk bertahan hidup di Gazipur. Meskipun permasalahan yang ditimbulkan dari gunung sampah ini sangat mengerikan. Namun belum ada tindakan yang diambil oleh pemerintah. Baru setelah 2 orang tewas dalam runtuhnya gunung sampah ini pada tahun 2018, pembuangan sampah dilarang di Gazipur. Namun baru beberapa hari, tempat pembuangan ini beroperasi lagi seperti tidak terjadi apapun. Ratusan truk tetap mengirim beraneka ragam sampah ke Gazipur setiap hari, dan penduduk sekitar pun terus mencari cara lain agar protesnya didengar pemerintah dan Gazipur benar-benar ditutup sepenuhnya. Pada tahun 2022, terjadi pula sederet peristiwa kebakaran besar Gazipur. Kebakaran yang dipicu oleh gas metana berasal dari tempat pembuangan sampah yang bereaksi dengan oksigen, sehingga menghasilkan percikan api yang merembet luas ke sampah-sampah yang kering. Butuh waktu beberapa hari hingga akhirnya api bisa dipadamkan. Mau tidak mau, penduduk Gazipur harus berdamai dengan asap tebal dan bau busuk yang menyengat. Penderitaan penduduk sekitar Gunung Sampah Gazipur juga diperparah dengan berdirinya sebuah perusahaan penyewaan infrastruktur dan jasa keuangan limited yang telah mendirikan pabrik daur ulang sampah menjadi energi di tempat pembuangan sampah Gazipur. Pabrik ini membakar sampah dengan mengolahnya menjadi energi listrik. Setelah adanya pabrik ini, sampah memang berkurang,
Namun, penduduk setempat mengatakan asap yang dikeluarkan dari pembakaran mengandung racun dan masyarakat terus-menerus jatuh sakit akibat polusi asapnya. Tidak hanya manusianya saja yang jatuh sakit, hewan ternak di sekitar gunung sampah pun juga ikut sakit. Melihat kondisi gunung sampah yang mengerikan seperti ini, pasti membuat stres semua orang yang melihatnya, apalagi yang tinggal di sekitarnya. Namun ada pula yang senang dengan adanya gunung sampah ini dan menggantungkan hidupnya di sini. Setiap hari, penduduk di sekitar Gazipur bergelut dengan sampah. Di Delhi saja, sekitar 75.000 orang yang dikenal sebagai rag pickers mencari nafkah di tumpukan sampah. Mereka mendapatkan penghasilan 200 hingga 300 rupiah sehari, atau sekitar 38.000 hingga 56.000 rupiah. Sejumlah uang yang tak seberapa yang harus diperoleh dengan mempertaruhkan nyawa. वो वहाँ पे काम कर रहा था, नाइट ड्यूटी थी। हमारा रात में नींद आ गया तो सो गया था 1 बजे। उधर से आके गाड़ी चला दिया। तो आपको हेल्प करने के लिए उसके बाद कोई नहीं आया? नहीं, उसके बाद कोई नहीं आया। Para pemulung tidak keberatan bekerja di tempat kotor dan tidak sehat. Mereka mengatakan sebagian besar barang yang dibuang di pembuangan sampah adalah barang yang berharga bagi mereka, seperti makanan basi, pakaian, atau bahkan rambut. Iya, kamu nggak salah dengar, rambut. Mereka mengumpulkan rambut dari pembuangan sampah yang akan dijual per 1 kilo rambut seharga Rp285.000. Untuk memperoleh 1 kilogram rambut, pemulung biasanya membutuhkan waktu berminggu-minggu, bahkan lebih dari sebulan. Aktivitas pemulung di sekitar tempat pembuangan sampah memang hal yang umum, karena disitulah sumber rezeki mereka. Yang mengejutkan adalah di dekat tempat pembuangan sampah Gazipur, terdapat juga banyak peternakan sapi perah dan toko ayam. Tempat susu dan ayam dijual di seluruh Delhi. Sungguh tidak bisa dibayangkan mengkonsumsi makanan dan minuman dari tempat sarang penyakit. Gunung sampah Gazipur ditargetkan akan bersih pada Desember 2024 ini. Namun sejak hampir 1 tahun direncanakan, ketinggian gunung masih saja sama. Hal ini dikarenakan lambatnya proses pembersihan sampah tak sebanding dengan cepatnya sampah-sampah yang berdatangan terus setiap hari. Pemerintah India juga kurang tegas dalam menangani masalah sampah di Gazipur. Sesuai dengan peraturan tahun 2016, seharusnya sampah harus dipisah-pisah terlebih dahulu sebelum masuk ke tempat pembuangan. Sampah yang secara alami dapat terurai tidak boleh dibuang ke tempat pembuangan. Namun kenyataannya, segala jenis sampah ada semua di pembuangan sampah Gazipur. Pengelolaan sampah yang buruk turut berperan menjadikan India sebagai penghasil gas metana terbanyak di dunia. India memang ingin menurunkan produksi metananya. Namun, India masih ragu-ragu untuk bergabung dengan 150 negara yang telah menandatangani Global Methane Pledge, sebuah perjanjian untuk mengurangi emisi metana global sebesar 30% pada tahun 2030 yang dimulai dari tahun 2020. Penurunan ini akan membantu mengurangi pemanasan global. Keraguan-raguan India untuk ikut perjanjian tersebut dikarenakan sebagian besar emisi metana India berasal dari peternakan. Sekitar 74% metana yang dihasilkan India berasal dari hewan ternak dan pertanian. Sedangkan kurang dari 15% dari tempat pembuangan sampah. Namun tetap saja, India harus segera menemukan solusi untuk permasalahan sampahnya. Tidak hanya demi menjaga kondisi iklim global, namun juga demi rakyatnya yang telah dikepung oleh gunung sampah selama puluhan tahun. Iya, Gelovers, gunung sampah di India tidak hanya di Gazipur. Bisa kalian lihat di peta ini, ada sekitar 22 gunung sampah yang menjulang tinggi menghantui penduduk India. Sedangkan menurut Pusat Sains dan Lingkungan atau CSA, India memiliki lebih dari 3.000 tempat pembuangan sampah yang tidak dikelola dengan baik dan berpotensi menjadi gunung sampah Gazipur selanjutnya. India mempunyai populasi terbanyak di dunia, mencapai lebih dari 1,4 miliar jiwa. Jumlahnya yang besar ini diikuti pula dengan masalah pembuangan sampah yang lebih besar. India menghasilkan sekitar 1,3 miliar ton sampah setiap tahunnya, atau sepertiga dari total sampah dunia. Jumlah ini diperkirakan akan menjadi 1,6 miliar ton sampah pada tahun 2025. Meskipun ada upaya pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan sampah, namun kondisinya masih memprihatinkan. Keterbatasan kemampuan untuk memilah dan memilih sampah juga menjadi faktor utama mengapa banyak gunung sampah di India.
Hanya sekitar 30% dari seluruh sampah di India yang benar-benar dipilah berdasarkan jenisnya. Yang berarti bahwa bahan-bahan berharga seperti aluminium dan plastik berakhir di tempat pembuangan sampah. Padahal bisa didaur ulang. Nah, Gelovers, jika kalian punya saran untuk India tentang bagaimana seharusnya membereskan gunung sampahnya, komen di bawah ya.